Perkenalkan, nama saya Lutfi Abdurrahmanuddin dari kelompok 1 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Di sini saya akan menyampaikan tentang pemikiran ekonomi Al-Syatibi. Yang pertama, riwayat hidup Al-Syatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Al-Muhammad Al-Lahmi Al-Gharnati Al-Syatibi merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. Al-Syatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibu kota kerajaan Nasr, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Al-Syatibi memulai aktivitas ilmiahnya dengan belajar dan memahami bahasa Arab dari Abu Abdillah Muhammad Ibnu Fukhar bin Abu Qasim Muhammad Ibnu Ahmad Al-Syabti dan Abu Ja'far Ahmad Asyawaki. Selanjutnya ia belajar dan memahami hadis dari Abu Qasim Ibnu Bina dan Syamsuddin Al-Tilimsani. Lalu ia belajar ilmu kalam dan falsafah dari Abu Ali Masyur Al-Zawawi. Lalu dia mempelajari ilmu fikih dari Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Mikani. Lalu beliau mempelajari ilmu sastra dari Abu Bakar Al-Qorsi Al-Hashi. Meskipun beliau mempelajari dan mendalami berbagai ilmu, tetapi beliau Al-Syatibi lebih berminat untuk mempelajari bahasa Arab dan khususnya usul fikih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Maulana. Selanjutnya yaitu maqasid syariah. Konsep maqasid al-syariah itu terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan al-syariah. Maqasid yaitu kesengajaan atau tujuan, sedangkan al-syariah yaitu menuju sumber air. Sedangkan kalau menurut istilah Al-Syatibi mengatakan sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Yang kedua yaitu tingkatan dari maqasid al-syariah. Yang pertama itu daruriyat. Jenis ini merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia maupun di akhirat, yang mencakup pemeliharaan 5 unsur pokok dalam kehidupan manusia yang terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Contohnya yaitu melaksanakan rukun Islam dan pelaksanaan manusiawi secara syariah, serta larangan-larangan agama seperti larangan-larangan mencuri untuk kemaslahatan manusia. Yang kedua itu hajiyat. Hajiyat ini tingkatan yang untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan, atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap 5 unsur pokok tadi yang saya sebutkan tadi, yang terdiri dari agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta itu. Contohnya dalam tingkatan ini yaitu kebolehan untuk melaksanakan akad-akad seperti akad mudharabah, musafah, dan muzaraah, serta aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan syariah. Yang ketiga itu tahsiniyat. Tujuan ini atau tingkatan ini agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan 5 unsur pokok kehidupan manusia tadi. Contohnya itu mencakup kehalusan berbicara dan serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan itu tadi. Selanjutnya yaitu beberapa pandangan Al-Syatibi di bidang ekonomi. Yang pertama, pandangan Al-Syatibi di bidang objek kepemilikan. Pada dasarnya Al-Syatibi mengakui hak milik individu, namun
Ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Ia menegaskan bahwa air bukanlah objek kepemilikan dan penggunaannya tidak bisa dimiliki oleh seorang pun. Dalam hal ini, ia membedakan dua macam air, yaitu air yang tidak dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan seperti air sungai, dan air yang bisa dijadikan sebagai objek kepemilikan seperti air yang dibeli atau termasuk bagian dari sebidang tanah milik individu. Yang kedua, pandangan Al-Shatibi di bidang pajak. Dalam pandangan Al-Shatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahah dengan mengutip pendapat para pendahulunya seperti Al-Ghazali dan Ibnu Al-Faraw. Ia menyatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Dalam kondisi tidak mampu melakukannya, tanggung jawab ini masyarakat bisa mengalihkannya kepada Baitul Mal serta menyumbangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Baik, untuk selanjutnya wawasan modern teori Al-Shatibi. Dari penjelasan konsep maqasid al-syariah dapat kita ketahui bahwa syariah menginginkan kesejahteraan bagi setiap individu, yaitu dengan menganut ajaran agama. Al-Shatibi menggunakan istilah maslahah untuk menggambarkan tujuan syariah ini. Dengan kata lain, manusia dituntut untuk mencari kemaslahatan aktivitas ekonomi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan. Seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung maslahat bagi manusia disebut kebutuhan. Dalam pemenuhan kebutuhan, manusia harus bisa memecahkan persoalan-persoalan. Dalam perspektif Islam, manusia memiliki problematika yaitu dalam pemanfaatan sumber daya alam, yang mana sumber daya alam tersebut memiliki stok yang terbatas dan manusia harus bisa menggunakan dengan secara sebaik-baiknya.